guys. Wow, ini Malay. Fuck off! Listen, fuck out, fuck out, fuck out, fuck out, listen. Malam demi malam, langit Timur Tengah terus menyala. Bukan karena bintang, tapi karena kilatan rudal, api, asap, jeritan, kepanikan. Tel Aviv yang dulu dianggap tak tersentuh, kini dipaksa berlutut. Untuk pertama kalinya sejak perang ini meletus, Israel terlihat goyah. Hujan rudal dari Iran bukan lagi ancaman simbolik. Ini bukan sekedar gertakan politik. Ini serangan nyata, masif, terkoordinasi, dan brutal. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana sistem pertahanan Iron Dome, kebanggaan Israel itu bisa kewalahan? Mengapa pusat-pusat vital yang selama ini tersembunyi, kini hancur berantakan? Dalam 48 jam terakhir, lebih dari 200 rudal jarak menengah dan drone kamikaze diluncurkan dari beberapa titik Iran dan sekutunya di kawasan. Serangan ini menyasar infrastruktur militer, pangkalan udara, hingga instalasi komunikasi bawah tanah yang jarang disentuh media. Salah satu serangan paling menggegarkan terjadi di Dimona, lokasi reaktor nuklir yang selama ini diselimuti kerahasiaan. Walau tak dikonfirmasi secara resmi, sumber-sumber independen menyebutkan ledakan besar terjadi hanya 5 km dari kompleks tersebut. Di sisi lain, sistem Iron Dome bekerja, tapi tidak sempurna. Beberapa rudal berhasil ditembak jatuh, namun jumlahnya terlalu banyak, terlalu padat, terlalu cepat. Radar kewalahan, operator siaga penuh, tapi celah terbuka. Dan dari celah itulah kehancuran menyelinap. Tapi, ini bukan hanya tentang kehancuran fisik. Serangan ini menyasar jiwa Israel, psikologis bangsa yang selama ini merasa aman di balik teknologi tinggi. Kini warga Israel mulai bertanya-tanya, apakah kami benar-benar aman? Apakah pertahanan kami benar-benar kuat atau hanya terlihat kuat di atas kertas? Hancur diam-diam. Beberapa fasilitas rahasia seperti pusat komando bawah tanah di utara Negev, markas intelijen cadangan dan saluran komunikasi satelit mengalami kerusakan parah. Tidak diberitakan media, tidak diakui pemerintah, tapi jejaknya terekam satelit dan disebarkan oleh netizen lokal. Dunia terkejut, tapi lebih dari itu, dunia kini mulai takut. Apakah ini awal dari konflik regional yang lebih besar? Apakah Iran hanya memamerkan kekuatan? Atau ini baru pembuka babak panjang kehancuran? Dalam pidato daruratnya, Netanyahu menyebut serangan ini sebagai provokasi besar dan berjanji akan membalas dengan kekuatan yang belum pernah dunia lihat sebelumnya. Tapi, rakyatnya tak hanya menunggu pembalasan, mereka menunggu jawaban. Mengapa ini bisa terjadi? Di mana janji keamanan yang selama ini diucapkan? Apa yang akan terjadi setelah ini? Dunia menahan nafas. Israel, untuk pertama kalinya, dipaksa melihat cermin, dan yang mereka lihat adalah ketakutan yang selama ini mereka sembunyikan.
Bro, this some next level shit right here. Look at this shit. Whoa. Look how many is coming down. Oh my God. What the fuck? Bro, it's like Dikutip dari laporan reporter Sanui Emmet dan kawan-kawan. Langit Timur Tengah kembali memanas. Asap konflik belum juga reda di antara Iran dan Israel. Tapi kini, angin perang bertiup lebih kencang. Pemerintah Amerika Serikat memang belum secara resmi menyatakan akan turun ke medan tempur. Tapi, satu sinyal saja, satu langkah keliru bisa menjadi pemicu kehancuran besar. Iran tak tinggal diam. Negeri para ayatollah itu telah menyiapkan skenario balasan. Rudal-rudal telah diarahkan. Sistem pertahanan dikerahkan. Target mereka jelas, pangkalan militer Amerika Serikat di jantung kawasan konflik. Jika AS benar-benar memutuskan untuk ikut campur tangan dalam perang yang tengah berkecamuk antara Iran dan Israel, maka dentuman bukan lagi sekadar ancaman, melainkan kenyataan. Sampai detik ini, Washington belum secara resmi mengumumkan, kami akan turut bertempur. Tapi diam itu bukan kesunyian, melainkan gema cemas yang merambat ke tiap sudut dunia. Sekutu menunggu aba-aba, lawan memasang kuda-kuda. Tehran pun tak lagi berbicara dengan bahasa yang halus. Para ayatollah mengirimkan satu pesan jelas, sentuh kami dan kami balas. Sinyal itu bukan sekadar pernyataan, melainkan tekad yang dibalut baja dan bahan peledak. Intelijen regional mengabarkan, Iran telah mempersiapkan baterai rudal Fateh 110, Zulfagar, hingga drone loitering Shahed. Sasarannya, pangkalan-pangkalan Amerika Serikat dari Teluk Persia hingga Laut Merah. Setiap koordinat telah diukur, setiap jarak telah diperhitungkan. Di balik layar, para perencana perang menebalkan garis-garis merah, garis yang bila dilampaui akan berubah menjadi garis api. Kapal induk kelas Gerald R. Ford berlayar di timur Mediterania. Sistem THAD diaktifkan, Patriot PAC-3 disiagakan. Tapi Teheran meyakini setiap perisai memiliki celah. Bagi Amerika, kredibilitas di mata sekutu dipertaruhkan. Bagi Iran, ini soal harga diri dan kedaulatan. Dua kekuatan bagaikan elang dan singa menatap satu sama lain di gurun luas, tenggorokan kering, taji tajam, rahang menganga. Kini dunia menyimak detik-detik sebelum pelatuk ditekan. Satu keputusan di ruang rapat tertutup bisa memekikan sirena di sepanjang gurun. Dan ketika debu mengudara, tidak ada pemenang sejati, hanya luka yang menunggu sembuh. Perang tak pernah menjanjikan cahaya, ia hanya memadamkan yang sudah ada. Saya, Sanui Emmet, melaporkan untuk Anda. Tetap di sini dan saksikan perkembangan selanjutnya.
Korps Garda Revolusi Iran, IRGC, mengonfirmasi bahwa rudal hipersonik canggih Fatah digunakan dalam fase ke-11 operasi True Promise 3 pada Rabu, 18 Juni 2025, dini hari. Rudal Fatah ini berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel yang terkenal dan mengirimkan pesan tegas kepada rezim Tel Aviv serta pendukung baratnya. Menurut IRGC, fase ini dianggap sebagai titik balik, dengan pengerahan rudal Fatah generasi pertama yang dipandang sebagai awal dari berakhirnya dominasi sistem pertahanan rudal Israel. Pihak militer Iran pun menyampaikan selamat kepada para komandan dan pejuang pasukan kedirgantaraan IRGC atas keberhasilan misi tersebut, sebagaimana diberitakan media TV Iran, Press TV. Rudal Fatah adalah rudal berbahan bakar pada 2 tahap berpemandu presisi dengan jangkauan hingga 1.400 km dan kecepatan terminal Mach 13 hingga 15. Diperkenalkan pada Juni 2023, kecepatan ini, bersama dengan desain nosel bergerak yang memungkinkan rudal bermanuver ke segala arah, baik di dalam maupun di luar atmosfer, membuat Fatah kebal terhadap intersepsi oleh sistem pertahanan rudal yang ada. Para ahli militer menganggap rudal ini sulit dihentikan oleh sistem apapun yang dimiliki negara-negara lain. Mantan Komandan Kedirgantaraan IRGC, Brigadir Jenderal Amir Ali Hajizadeh, menggambarkan peluncuran Fatah sebagai lompatan besar dalam kemampuan militer Iran pada upacara peluncuran tahun 2023. Sebelumnya, hanya Rusia, Cina, dan India yang memiliki teknologi serupa dalam pembuatan rudal hipersonik operasional, masing-masing dengan perbedaan platform peluncuran, jangkauan, dan muatan. Sementara itu, tahap ke-11 operasi True Promise 3 ini adalah yang paling intens sejauh ini. Salah satunya ialah rudal-rudal Fatah berhasil menembus beberapa lapis pertahanan udara Israel. Meskipun rezim Israel memberlakukan sensor media yang ketat, beberapa video yang beredar di media sosial menunjukkan langit di atas Tel Aviv dan Haifa terang benderang akibat ledakan dari rudal-rudal canggih Iran yang menembus 3 tingkat pertahanan rudal Israel. Jangan lupa subscribe ya!